Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami tentang informasi analisis pekerjaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang beranggotakan saya sendiri Nur Asfiah dan rekan saya Maili Ma'rifatul Maula. Pada analisis pekerjaan dan pengelolaan sumber daya manusia pada Universitas Negeri Malang sebagai salah satu organisasi pendidikan berskala besar telah melakukan kegiatan analisis pekerjaan di setiap awal tahun. Analisis pekerjaan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan untuk mengetahui secara pasti semua pekerjaan dan tanggung jawab yang ada di dalam organisasi. Kegiatan analisis pekerjaan secara mutlak perlu dilakukan oleh sebuah organisasi sebab berbagai tindakan dan keputusan untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki tergantung pada informasi analisis pekerjaan. Informasi analisis pekerjaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pada poin pertama, analisis kebutuhan pegawai atau perencanaan. Analisis pekerjaan akan menghasilkan keluaran berupa data informasi mengenai seberapa besar jumlah kebutuhan lembaga terhadap sumber daya manusia atau pegawai baru dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini, berarti informasi analisis pekerjaan berguna dalam proses perencanaan manajemen sumber daya manusia di Universitas Negeri Malang. Penentuan seberapa banyak kebutuhan sumber daya manusia baru untuk memenuhi kekurangan pegawai. Bidang kepegawaian. Lembaga melakukan perhitungan rasio antara jumlah mahasiswa yang ada dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk melayani mahasiswa tersebut, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Biasanya dalam merumuskan atau menganalisis kebutuhan tenaga kerja, pihak lembaga melakukan berdasarkan perkiraan selama 5 tahun mendatang. Misalnya, perkiraan persediaan tenaga kerja tahun 2016 sampai 2020. Analisis pekerjaan di Universitas Negeri Malang dalam menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan didasarkan pada seberapa banyak jumlah mahasiswa yang ada, sebab hal tersebut berkaitan dengan seberapa besar kinerja seorang sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Misalnya seperti seberapa banyak mahasiswa yang mampu disokong atau diampu oleh satu orang dosen, atau seberapa banyak SKS sistem kredit semester yang mampu dijalankan oleh satu orang dosen. Pada poin kedua, penetapan standar kualifikasi untuk perekrutan. Selain menganalisis dan memperhitungkan kebutuhan pegawai, menetapkan kriteria minimal, standar kriteria pekerjaan atau standar performance untuk setiap jenis pekerjaan juga dilakukan. Penetapan kriteria minimal mencakup informasi mengenai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan minimal yang perlu dikuasai seseorang untuk melakukan pekerjaan. Informasi hasil analisis pekerjaan berguna bagi organisasi untuk menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dan sumber daya manusia seperti apa yang akan direkrut dan dipekerjakan. Dan selanjutnya, poin ketiga, membuat uraian tugas atau job description. Job description itu sendiri berfungsi untuk memaparkan tugas dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh seorang pegawai, juga berfungsi sebagai dasar dalam melaksanakan
penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena di dalam job description juga memaparkan standar kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam uraian tugas atau dari setiap jabatan yang ada di organisasi perlu dijabarkan dan dijelaskan secara lebih rinci, mulai dari jabatan yang paling tinggi yaitu rektor hingga jabatan-jabatan di bawahnya. Oleh sebab itu dilakukan analisis pekerjaan untuk dapat menentukan apa saja tugas dan tanggung jawab serta seberapa besar beban kerja seseorang. Perhitungan beban kerja ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengkonversi berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, baik itu dalam periode bulan maupun dalam periode tahunan. Selain itu juga berapa banyak kerjaan juga harus dilakukan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Itu sekian dari saya, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mailin Fatul Maula. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nur Hasbia, yaitu poin keempat ada merumuskan kebijakan pelatihan dan pengembangan pegawai. Informasi hasil analisis pekerjaan dapat digunakan sebagai pedoman untuk merumuskan dan merancang program pengembangan dan pelatihan yang efektif bagi pegawai. Sebab informasi analisis pekerjaan yang dihasilkan merujuk pada keterampilan atau kemampuan yang harus diwakili seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dari standar kualifikasi yang telah ditetapkan tersebut, dapat diketahui bahwa pegawai mana saja yang belum memenuhi atau mencapai kriteria minimal sehingga mereka dapat mengikuti program pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya yang kelima yaitu penilaian kerja pegawai. Selain berguna dalam menentukan uraian tugas dan pekerjaan, informasi hasil analisis pekerjaan dapat juga dijadikan acuan dalam melakukan penilaian kerja. Penilaian kerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil kerja nyata dari masing-masing pegawai dengan standar kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pihak bidang kepegawaian Universitas Negeri Malang, dalam menentukan standar kinerja yang harus dicapai, dilakukan melalui analisis pekerjaan. Berdasarkan dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh kepegawaian Universitas Negeri Malang telah memberikan pengaruh yang baik dan positif, serta memberikan manfaat terhadap kelancaran dan keberlangsungan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat bahwa telah dilakukannya analisis pekerjaan akan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan pedoman oleh lembaga untuk membuat keputusan dari langkah-langkah dalam mengatur sumber daya manusia. Seperti perekrutan tenaga atau pegawai baru, menetapkan standar atau kinerja yang harus dimiliki sumber daya manusia agar dapat melakukan pekerjaannya serta menyusun dan merumuskan job description sebagai acuan dan panduan seseorang untuk melakukan tugas. Selain itu, dengan analisis pekerjaan ini dapat menilai dan melihat hasil kinerja pegawai. Oleh karena itu, semua organisasi atau lembaga perlu menyadari akan pentingnya informasi analisis pekerjaan, sebab dengan informasi tersebut dapat membantu kelancaran aktivitas atau pekerjaan satuan-satuan kerja
dalam organisasi, sehingga pada akhirnya organisasi akan mencapai kinerja yang efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.